Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya. Sesuai janji saya bahwa saya akan menceritakan beberapa pengalaman di luar nalar yang pernah saya alami dan yang ingin saya ceritakan saat ini adalah cerita saya saat berziarah ke makam guru saya. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu hari Kamis, malam Jumat, saya mengikuti suatu pengajian, dan setiap malam Jumat kita rutin mengadakan ziarah. Jadi dari guru saya ini, sebut saja gurunya Ustadz saya, almarhum. Dia dikubur di pemakaman umum di daerah Banjaran. Habis Isya kita berangkat. Situasinya sih dari alun-alun Banjaran masuk ke gang, masuk jalan besar kurang lebih lebarnya masuk 2 mobil lah. Lalu belok kiri, dari situ ada gang lurus masuk ke pemakaman, dan ternyata tempat pemakamannya luar biasa luas. Di sana kita ngobrol-ngobrol dulu sama kuncen, sama orang-orang sekitar, dan beberapa orang yang kebetulan juga akan berziarah di tempat yang sama. Kita bincang-bincang sebentar, ngopi-ngopi dulu, karena di situ juga ada pemandian umum dari yang airnya dari alam murni. Sumurnya sumur semacam galian tanah gitulah, tapi airnya nggak habis-habis. Beberapa di antara kami memang ada yang mandi dulu, entahlah, tapi saya nggak ikut waktu itu, cuma nunggu aja di atas. Setelah selesai kita masuk, ada satu pemakaman yang di dalamnya beberapa makam. Dia di benteng, jadi posisinya tepat di tengah-tengah makam-makam yang lain. Ya luas banget sih, saya kira ya kurang dari 1 hektar adalah, tapi lumayan luas banget. Gak kerasa waktu itu udah jam 11 malam. Ya seperti biasa, mau malam apa kek, saya nggak pernah ngerasa yang spooky, nggak pernah ngerasa yang horor atau gimana. Saya nggak pernah sih, alhamdulillah. Waktu itu memang tidak ada lampu. Ya namanya juga pemakaman ya, tempat pemakaman ya kayak gitulah. Kita cuman diterangi sama cahaya bulan aja, dan kebetulan waktu itu purnama, terang banget.
ternyata semua pada merem. Maksudnya berdoa tapi sambil tutup mata, mungkin biar lebih khusyuk gitu ya. Dan yang saya tahu adalah saya sama sekali gak merem. Jadi saya lihat depan, ke samping, ke belakang, khusyuk sih, tapi ya karena mukanya, maksud saya karena matanya melek ya kelihatan lah. Satu kejadian dimulai. Tepat lurus di depan saya itu ada orang lewat. Ya kelihatan kayak bayangan sih, namanya juga gelap. Tapi kelihatan banget dengan jelas kalau bentuknya orang. Dia jalan dari makam A menuju ke arah benteng. Karena saya orang baru yang ikut-ikutan ziarah ke situ, jadi saya nggak tahu situasi bentengnya seperti apa, ada pintunya atau enggak. Udah saya nggak ngeh, lempeng aja. Beberapa menit kemudian tepat di pinggir saya itu kayak ada orang mukul-mukul besi, kenceng banget, dan setelah saya perhatiin, tahu nggak itu apa? Itu besi keranda yang posisinya diberdiriin, karena posisinya ada di belakang rumah, semacam rumah lah. Jadi posisinya di belakang tembok dan kerandanya itu berdiri. Jadi saya nggak ngeh kalau itu keranda. Saya kira itu kayak tangga atau besi-besi nggak dipakai lah. Alhamdulillah masih nggak ada merinding sama sekali, nggak ada takut sama sekali. Mungkin karena nggak nyadar aja kali ya. Tapi begitu tahu pas dia deketin itu keranda, ya wow, lumayan spooky juga sih. Oke, beberapa lama berselang, doa kita di makam itu selesai. Dan ternyata di tengah makam ada satu makam lagi yang dibikinin semacam rumah lah, kayaknya spesial. Dan katanya itu guru almarhum. Wow, luar biasa. Ternyata gurunya turun temurun dan dikubur di situ semua. Kita masuk, di perjalanan saya perhatiin benteng dari orang yang lewat tadi. Dan lagi-lagi lumayan terkejut karena benteng itu nggak ada pintunya sama sekali. Terus yang tadi saya lihat itu apa? Terus dia kemana? Ya udah, akhirnya saya masuk, kita berdoa semua, dan di dalam itu apa ya, bukan berasa damai, tapi ya mungkin karena situasinya kayak rumah, jadi kita ngerasa aman dalam arti nggak ada dingin, nggak kedinginan angin malam gitu kan, lebih tenang, duduk juga lebih nyaman. Di situ kita berdoa lebih khusyuk, lebih tenang, lebih rileks lah. Semua berselang, selesai, kita balik ke rumah itu, nggak ke rumah maksud saya, balik ke ustazah itu. Kita waktu itu 7 orang, jam 1-an lah, jam 1 lebih. Dan saya nggak pernah ngerasa yang takut, nggak pernah ngerasa yang merinding atau gimana. Cuman situasinya saat itu saya memang ditawarin dulu untuk nginep sama ibu dari ustadz saya.
"A, nginep aja sih di sini, udah malam juga, udah 1:30, nanti aja subuh pulang, deket ini." Iya sih deket, karena deket jadi saya pikir akan lebih baik kalau pulang aja gitu kan. Dan entah kenapa waktu itu tiba-tiba otak saya kemana-mana. Logis sih, karena biasanya jam segitu tukang nasi goreng masih standby, yang jualan bensin masih ada, biasanya masih rame lah. Dan subuh itu, dan maksudnya malam itu tuh sepi banget, sepi. Ya udahlah, cabut aja. Saya pakai motor VKR waktu itu. Saya balik, entah kenapa perasaan kok gak enak, ngebut, agak ngebut karena kosong. Dan di tengah-tengah perjalanan situasinya saya agak kenceng, ada pohon kecil, pohon sirsak waktu itu. Saya melaju, tiba-tiba dari pohon sirsak muncul kepala, dan itu tepat banget papasan kita face to face. Wajahnya lempeng, pucat banget, gak ada ekspresinya. Itu sontak luar biasa. merindingnya gak ketahan. Dan konyolnya lagi, begitu papasan itu hilang kan, begitu hilang, saya ini bukannya kabur, justru saya mundur lagi. Saya masih penasaran. Saya balik, ternyata udah gak ada. Justru di situ yang lebih takut lagi. Baru keluar takutnya, saya ngebut habis-habisan, balik sampai rumah, kebayang terus. Ya, lumayan spooky lah. Sampai saat ini saya masih ingat gimana pucatnya, gimana dia ekspresinya yang lempeng banget. Ya, lumayan lah pengalaman. Oke, segitu aja dulu. Nanti saya sambung di cerita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.